Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Sahabat Pon TV. Dan di kesempatan kali ini kita kedapatan kasus handphone Xiaomi ya, Redmi Note 5. Jadi kasusnya itu adalah handphone ini tidak bisa hidup normal sampai ke menu. Dan di sini handphone akan coba saya nyalakan terlebih dahulu. Jadi di sini handphone masih proses booting yang akan menuju ke menu ya. Kita tunggu beberapa saat. Jadi seperti ini. Handphone akan mati seketika seperti itu. Dan di sini handphone coba akan saya charger, akan saya cek apakah baterainya habis atau mungkin penuh tapi tidak bisa masuk hidup sampai menu. Dan di sini tunggu beberapa saat. Dan di sini baterainya ternyata full ya, ada 90% ke atas. Dan ini udah 100%. Harusnya handphone sudah bisa hidup normal ya. Dan di sini kita charger. Sambil kita charger akan saya hidupkan apakah handphone bisa hidup normal atau sama tetap seperti yang semula. Dan di sini handphone nampaknya udah bisa hidup ya, bisa sampai di menu. Dan di sini akan coba saya geser-geser. Dan di sini coba akan saya lepas chargernya, apakah masih hidup normal atau mati seperti sebelumnya. Dan nampaknya di sini handphone mati. Dari kasus seperti ini biasanya jadi banyak faktor ya. Handphone bootloop atau restart itu bisa dari sistemnya, bisa juga dari hardware-nya. Dan di kali ini kita tuh kedapatan kasus yang handphonenya itu tidak bisa mau masuk ke menu, tapi saat di charger handphone mau normal ya sampai menu dan bisa dioperasikan seperti layaknya handphone normal. Tapi di saat di charger dilepas, handphone itu akan mati. Jadi biasanya ciri-ciri seperti ini tuh biasanya ada pada kerusakan pada komponen baterainya ya, dan biasanya di bagian fuse-nya. Jadi solusinya biasanya itu ya harus diganti dengan baterai yang baru ya untuk menyelesaikan masalah. Dan di sini coba saya bongkar terlebih dahulu handphonenya. Jadi solusinya ya biasanya itu dengan diganti dengan baterai yang baru sudah bisa menyelesaikan masalah. Tapi biasanya baterai yang baru itu mungkin kualitasnya tidak sebagus dengan baterai yang bawaan yang originalnya ya. Jadi yang mau nggak mau ya solusi yang kedua ya harus diganti atau di jumper pada fuse-nya pada baterai tersebut. Jadi fuse itu bisa dicari di di baterai-baterai yang sudah nggak terpakai ada biasanya. Dan untuk proses pelepasan baterainya kita harus melepas double tip warna putih ini menggunakan alat seperti ini. Kita tarik. Dan ini double tipnya sudah terlepas dan seperti ini baterainya, dan fuse-nya tuh nanti posisinya berada di bagian sini, dan ini penutupnya, isolasinya akan saya lepas terlebih dahulu. Jadi perlu diketahui ya, fuse itu adalah screen ya, dan mempunyai kegunaan yang sama pada umumnya pada perangkat listrik atau elektronik yang lain ya, yaitu sebagai pengaman jika terjadi lonjakan arus yang berlebih yang dapat membahayakan komponen tersebut. Ya mungkin bisa andai kata jika terjadi konslet pada atau terdapat arus yang berlebih di waktu proses charger, maka fuse itu akan memutus atau melemah ya nilainya, sehingga tidak akan merusak komponen pada baterai tersebut atau mungkin ya berimbas pada komponen HP-nya. Jadi bagusnya bila baterai rusak tuh, dan ini adalah komponen fuse-nya. Ini yang akan kita jumper, dan di sini akan saya jumper terlebih dahulu menggunakan kawat jumper yang kecil seperti itu. Jadi ya alangkah bagusnya bila baterai itu bila rusak fuse-nya ya harus diganti ya dengan fuse yang sama. Tapi karena jarang kita temui yang menjual komponen tersebut ya, biasanya bisa kita ambil dari baterai yang sudah tidak terpakai. Kalau memang tidak ada ya mau nggak mau ya harus dijumper seperti ini, yang seperti yang saya lakukan seperti ini. Jadi ini sekarang lagi proses penjamperan menggunakan kawat jumper yang berukuran sangat kecil. Jadi ini mungkin bila mana ada lonjakan yang berlebih, mungkin
kabel jumper juga akan bisa memutus dengan sendirinya juga ya, tapi ya nggak bisa memastikan seberapa besar komponennya, seberapa besar arusnya ya. Kalau memang sudah di jumper fuse-nya, di sini saya akan mencoba merakit kembali seperti semula dan dipastikan tidak ada komponen yang lainan yang saling berhubungan ya, atau ntar takutnya jadi konsleting. Jadi pastikan antara positif dan negatif tidak tersambung secara langsung. Dan di situ ada perangkat plastiknya dan kita rekatkan kembali isolasinya. Dan di sini biar lebih aman saya kasih isolasi kembali biar tidak terkelupas menggunakan bebas isolasinya, bisa isolasi kertas, bisa isolasi hitam, bisa, dan di sini saya menggunakan isolasi anti panas itu ya. Dan di sini akan saya proses, saya berisolasi terlebih dahulu secukupnya saja dan seperti itu. Dan di sini baterai akan saya coba saya tes, dan kita tes ya apakah bisa hidup normal sampai ke menu atau tetap sama saja. Bila mana tetap sama saja ya mau nggak mau kita harus kita ganti baterainya dengan yang baru. Dan ini nampaknya masih proses booting. Dan nampaknya di sini sudah bisa sampai di menu ya, tapi kita tes terlebih dahulu. Kita masuk sampai menu. Kita geser-geser semaksimal mungkin atau kita gunakan beberapa aplikasi yang mungkin YouTube lah, atau mungkin Facebook, atau mungkin yang lainnya, kamera juga bisa. Bila memang dirasa sudah normal ya berarti fix permasalahannya pada fuse-nya. Dan di sini berhubung saya tes sudah normal, di sini baterai akan saya pasang kembali, dan jangan lupa diberi double tip dikarenakan double tip yang sebelumnya sudah kita ambil. Jadi baterai kurang bisa menempel dengan bagus, maka dari itu kita kasih double tip kembali ya. Dan baterai akan saya pasang kembali seperti pemasangan baterai semula. Dan jangan lupa ditutup penutup konektor baterainya. Dan kita pasang bautnya. Di sini ada 2 baut ya, di bawahnya fingerprint dan di samping sebelah kanan. Ini kalau yang nggak tahu kadang-kadang suka langsung diangkat, padahal di bawahnya itu ada baut ya, di bawahnya fingerprint. Bila mana bautnya sudah dipasang, penutupnya tadi itu sudah dipasang, di sini kita lanjut, kita pasang backdoornya. Dan pastikan sudah terpasang dengan rapi, dengan sempurna. Setelah itu kita pasang SIM tray-nya. Dan sekarang kita coba kita nyalakan kembali apakah sudah bisa normal seperti yang waktu pengetesan tadi itu, atau mungkin kembali lagi. Jadi kita tes lagi terlebih dahulu. Dan nampaknya sudah bisa sampai di menu kembali, dan sepertinya berhasil. Jadi cukup sekian tutorial yang bisa kita bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.